Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar FPB dan KPK. Langsung saja bagaimana cara mengerjakannya. Simak video berikut ini. Oke, kita langsung aja mulai ya. FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? Nah, jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Cara membedakannya supaya anti ketukar ya. Yang pertama, FPB itu adalah membagi sama banyak dan KPK itu adalah peristiwa berulang atau bersamaan. Itu adalah cara membedakan soal FPB dan KPK. Contohnya nih, seperti ini. Ibu memiliki 24 jeruk dan 36 apel. Buah tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak dengan jumlah yang sama banyak. Nah, nih sama banyak. Oke, kalau ada kata sama banyak, berarti masuk ke FPB. Jadi ini adalah FPB. Kalau ini, 2 lampu berkedip setiap 6 menit dan 8 menit. Jika menyala bersamaan pada pukul 7, pukul berapa keduanya akan menyala bersamaan lagi? Ada kata bersamaan lagi artinya nih terulang, mengulang. Jadi kalau peristiwa berulang itu adalah mencarinya dengan KPK. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada metode cepat. Jadi untuk menyelesaikan KPK dan FPB itu ada berbagai macam cara, tapi saya akan ajarkan cara yang paling mudah dan bisa dikerjakan 2 bilangan atau 3 bilangan sekaligus, yaitu cara tabel pembagian. Nah, itu caranya adalah bagi bilangan dengan faktor prima yang sama, kemudian ulangi sampai tidak bisa dibagi bersama. FPB-nya itu adalah hasil kali pembagi bersama, yaitu bisa dibagi di kedua bilangan. Kalau KPK adalah hasil kali semua angka. Jadi kalau KPK 2 bilangan itu tidak harus sampai 1. Kalau KPK lebih dari 2 bilangan yaitu 3 bilangan itu harus sampai 1 semua. Supaya tidak bingung, mari kita langsung ke contoh soal yang ini. Tentukan KPK dari 12 dan 18. Kita gunakan metode yang ini, metode tabel pembagian. Kita tulis 12, kemudian di sini 18, kita bagi. Bagi berapa di sini? Bagi 6. Ini bisa dibagi 6 ya. 12 dibagi 6 dapat 2. 18 dibagi 6 dapat 3. Nah, berapa KPK dari 12 dan 18? Ini adalah, nah, kalaunya pembagian misalnya ini dibagi dengan angka 6 bisa, dibagi 18 dibagi angka 6 bisa, itu kita bulatkan saja supaya ingat. Kalau artinya kalau dibulatkan ini adalah hasil dari 12 dan 18 ini bisa dibagi keduanya. Nah, kalau ini kan sisanya nih, sisa 2, sisa 3. Untuk 2 bilangan ini kan bilangan yang satu. Ini bilangan 1, ini adalah bilangan kedua. Nah, kalau KPK 2 bilangan itu tidak harus sampai 1. Yang dimaksud tidak harus sampai 1 ya ini. 2, 3 ini kan tidak harus 1. Tapi kalau 3 bilangan nanti di sini harus 1. Yang 2 ini harus 1, yang 3 ini harus 1 dengan cara dibagi lagi di sini. Nah, begitu. Berhubung ini 2 bilangan saja, maka cukup sampai 2 dan 3 sini. Jadi berapa KPK-nya? KPK-nya adalah ini 6 dikali ini 2, sisanya dikali 3. Sama dengan 6 kali 2, 12. 12 dikali 3 berapa? 12 dikali 3, 24. 24 lagi tambah 12 berapa? 24, 12, 36. Nah, berarti KPK dari 12 dan 18 itu adalah 36. Nah, ini untuk mencari KPK dari 6, 8, dan 12. Bagaimana cara mencarinya? Kita samakan saja dengan ini, metode tabel pembagian. Kita tulis di sini 6, terlalu sini. Di sini aja lah. 6, 8, 12. Kita bagi dengan bilangan yang bisa dibagi ketiganya ini. Misalnya di sini bagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3, 8 dibagi 2 dapat
4. 12 dibagi 2 dapat 6. Nah, kalau ketiganya bisa dibagi, kita lingkari. Nah, kemudian ini dibagi lagi sampai menjadi 1. 3 ini bagi 3 aja. 3 bagi 3 1, 4 bagi 3 tulis 4. Maksudnya tulis 4 itu adalah tidak bisa dibagi dengan ini. 6 bagi 3 tidak bisa. 6 bagi 3 itu bisa ya menjadi 2. Nah, ini kenapa tidak dilingkari? Karena angka 4 ini tadi tidak bisa dibagi dengan 3. Kalau kita lingkari itu harus bisa dibagi. Ini bisa dibagi, ini bisa dibagi, ini bisa dibagi dengan bilangan yang 3 ini. Nah, kemudian kita bagi lagi sampai menjadi 1 semuanya. Itu syaratnya. Ini dibagi menjadi 2. Di sini 2. Sini 1. 4 bagi 2 dapat 2. 2 bagi 2 dapat 1. Nah, ini dibagi lagi nih bawahnya. Dibagi berapa? Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Supaya ini yang 2 ini menjadi 1 di sini. Jadi kalaunya ditanya berapa FPB-nya, FPB-nya adalah yang dibulati saja. Yang mana yang dibulati? Ini 2. Jadi FPB-nya itu adalah 2. Kemudian kalau misalnya di sini ada bulat lagi, misalnya berapa FPB-nya tinggal dikali 2 dikali 3. Kalau di sini ada bulatnya. Begitu cara cari FPB. Kalau cara cari KPK itu harus dikalikan semuanya. Ini 2 dikali 3. Nah, di sini 2 kali 3 kali 2 kali 2 sama dengan begitu. Pokoknya harus di sini semua harus 1 ya, di bawah 1 1 1. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, jadi KPK-nya adalah 24 dari ketiga bilangan ini. Nah, macam tuh. Kalau yang ini tadi kan KPK nih. FPB-nya gimana? FPB-nya itu ya yang dilingkari aja 6. Begitu. Oke, lanjut. Rumus kilat hanya untuk 2 bilangan ya, hanya untuk 2 bilangan. Apa sih maksudnya 2 bilangan? Ini 2 bilangan. Dari soal itu ada berapa bilangan? KPK dari 18 dan 24 berarti kan ada 2 bilangan. Kalau KPK dari 18, 24 dan 32, nah itu berarti 3 bilangan. Itu yang disebut bilangan. Jadi rumus kilat hanya 2 bilangan itu adalah KPK. Cara mencari KPK nih khusus. A dikali B dibagi berapa itu FPB-nya. Misalnya yang ini, KPK dari 18 dan 24. Bagaimana cara mencari KPK dari 18 dan 24? Kita tentukan dulu FPB-nya berapa. Nah, misalnya di sini 18 ini dibagi berapa dengan angka paling besar. Dibagi berapa bisanya? Angka paling besar dibagi berapa bisanya? Kemudian 24 ini angka berapa yang paling besar bisa dibagi. Dan harus sama. Kalau di sini dibagi 7, di sini juga 24 juga harus dibagi 7. Kayak gitu cara FPB. Jika di sini dibagi 8, maka di sini juga dibagi 8. Jadi berapa angka paling besar yang bisa dibagi kedua bilangan ini? Yaitu 6. 18 dibagi 6 dapat 3. 24 bagi 6 dapat 4. Tidak bisa lagi lebih dari 6 angkanya. Coba aja 7. 18 bagi 7 nggak bisa. Jadi 6 yang paling besar angkanya bisa dibagi. Nah, kita dapatkan sudah nih FPB-nya 6. Rumus cepat mencari KPK dari 18 dan 24 itu tinggal KPK-nya ini 18 dikali 24 dibagi 6. Nah, berapa nih? Tinggal kita coret 18 dibagi 6 dapat 3. 3 kali 24, 4 kali 3 12. Itu kan? 2 kali 3 6 tambah 1 72. Inilah KPK. Nah, ini rumus cepatnya ya, supaya tidak ada tabel pembagian yang seperti tadi dibagi 2, dibagi 3, tidak ada yang seperti itu. Dengan syarat
bisa dibagi dengan rumus ini, rumus yang seperti ini, itu dengan cara syaratnya harus 2 bilangan saja, soalnya harus ini dan ini saja. Kalau di sini ada tambahan soal KPK dari 18, 24 dan 32 misalnya, itu tidak bisa dibagi dikerjakan dengan cara rumus ini, harus dengan tabel pembagian seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih kalau ketemu soal cerita itu petunjuk cepatnya kalau yang ditanyakan di soal adalah dibagi sama rata, atau kalau yang ditujukan adalah maksimalnya berapa, maka kita cari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Tapi kalau di soal itu ada kata bersamaan atau bersama lagi kapan atau bertemu lagi kapan, maka itu kita selesaikan dengan cara KPK. Ini soalnya lah. Bu Aminah mempunyai 20 kelengkeng dan 30 anggur. Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama besar. Nah, di sini ada kata jumlah yang sama besar. Kalau sama besar itu berarti adalah FPB. Kenapa sama besar? Sama besar nih artinya dibagi rata, dibagi rata. Nah, ini kan ada nih kuncinya dibagi rata. FPB. Jadi caranya dengan FPB. Jadi FPB dari 20, FPB dari 20 dan 30. Berapa 20 dan 30 FPB-nya? Ayo, berapa? Kita gunakan metode tabel pembagian. Bagi 10. Kenapa dibagi 10? Nah, gini aja, kalau misalnya mau yang nggak langsung ya, nih kita bagi 2, bagi 5 ya, bagi 5. 20 dibagi 5 dapat 4. 30 dibagi 5 dapat 6. Ini kan keduanya nih bisa dibagi dengan 5. Angka ini keduanya bisa dibagi 5, maka kita bulati untuk mencari FPB. Kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 dapat 2. 6 bagi 2 dapat 3. Nah, angka 2 ini kita bulati lagi karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan bilangan 2. Kita teruskan? Tidak usah ya. Ini sisa 2 dan 3. Berapa FPB-nya? FPB adalah bilangan yang dibulati ini. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi ini FPB-nya. Kalaunya KPK yang ditanya, gimana? Ya kali aja semuanya. 5 dikali 2 dikali 2 dikali 3 itu KPK. Kalau kita cari KPK dari 20 dan 30. Tapi ini kan soal FPB, jadi kita cari FPB. Nah, itulah banyak plastik yang bisa diperlukan. Jadi pertanyaan yang A ini, berapa plastik yang diperlukan? Ini kita jawab dengan FPB, yaitu 10 plastik. Kemudian berapa banyak kelengkeng dan anggur pada masing-masing plastik? Tinggal kita bagi aja ya. Ini kalau kelengkeng kan ada 20 nih. Kelengkeng ada 20. Dibagi 10 plastik berarti ada 2 buah kelengkeng per plastik. Per plastik. Nah, berapa anggur per plastik? Ya langsung kita bagi aja lagi kayak seperti tadi. 30 dibagi 10 sama dengan ada 3. Berarti ada 3 buah anggur yang ada di dalam masing-masing plastik. Begini ya teman-teman. Oke, lanjut. Irma menabung setiap 6 hari sekali dan Ratna menabung setiap 5 hari sekali. Jika mereka menabung bersama-sama pada 8 Januari, maka mereka akan menabung bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Nah, ini ada kata bersama-sama lagi. Kalau ada kata bersama-sama lagi, berarti soalnya adalah tentang ini, bersamaan atau bertemu lagi. Maka ini adalah soal tentang KPK. Berarti soal yang kita kerjakan ini adalah soal KPK. Jadi KPK dari nih 6 dan 5. KPK dari 6 dan 5. Bagi berapa bisa ini?
bagi 6 aja langsung ya. 6 bagi 6 1, 5 bagi 6 tetap tulis 5. Kemudian ini bagi berapa? Bagi 5 supaya hasilnya 1 ya. 5 bagi 5 1. Nah, KPK adalah hasil dari semua perkalian ini. Jadi KPK-nya adalah 6 kali 5 kali 1 kali 1. 6 kali 5 sama dengan 30. Berarti 30 hari lagi mereka akan bertemu setelah 8 Januari. Jadi 8 Januari, kemudian 30 hari kemudian mereka akan bertemu. 30 hari kemudian mereka akan bertemu di tanggal berapakah itu? Januari kan ada 31 hari ya, Januari. Ada 31 hari, jadi mereka akan bertemu tanggal 7 Februari. Begitu ya. Nah, 7 Februari. Jadi gampang banget untuk pengerjaan soal FPB dan KPK. Kalaunya kalian masih ada yang belum paham, coba di komen di kolom komentar ya. Mungkin itu saja dulu penjelasan dari kakak. Semoga membantu kalian yang lagi belajar FPB dan KPK. And see you later in this my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.